Pandemi COVID-19, siapapun dapat terancam nyawanya. Rasa takut, cemas, depresi, bahkan bisa gila. Ancaman gangguan kejiwaan, stres yang dialami oleh orang tua dan bahkan anak. Ikuti talk show live di Instagram bersama Dr. Indah Puji Handayani MKes, Residen Psikiatri FKUNS. Ya, halo, selamat malam Halo, Dr. Indah. selamat malam. Ya, selamat datang di live Instagram Get Beauty by Dr. Greg. Iya, selamat malam Dokter Greg, selamat Ya, malam Get Beauty. ya Semakin eksis teman-teman ya dok ya. semua. Indah di rumah nih ya. Iya, Hari ini saya nggak di ada tugas. rumah. Ya. Iya. Oke, sebelumnya saya mau perkenalkan dulu Dr. Indah Puji Handayani MGizi. Jadi sebetulnya ada magister di bidang gizi, tapi saat ini sedang mengambil residensi spesialisasi psikiatri di FK UNS. Betul, Dokter Indah? Iya, betul. Ya. Betul. Nah, jadi supaya kita semua kenal ya, Dokter Indah. Dokter Indah dulu FK UNS ya, S1-nya Iya ya? dokter, S1-nya. Angkatan Adik kelas 98. dari Dokter Greg ya. Ya. Nah, begini Indah, supaya kita saling kenal ya, saya mau ngasih beberapa pertanyaan spontan yang nyantai dulu ke Dokter Indah. Tolong dijawab ya. Jadi ada pernyataan, nanti tinggal dipilih yang mana. Dokter Indah, Oke, introvert atau extrovert? ekstrovert. Wah, Dokter Indah extrovert, cocok jadi vlogger. Oke, yang kedua, berpikir atau merasakan? Merasakan. Merasakan, wah, sip deh. Ini yang terakhir nih ya. Lebih suka slogan Ingarso Sung Tulodo atau Tutwuri Handayani? Ingat Sosong Tulodo. Wah, oke, sip. Dokter Indah asalnya dari mana dok? Saya dari Solo. Ya Solo ya. Sekarang masih tinggal di Solo. Iya, iya Ya, masih di oke. Solo ya. Jadi terima kasih banyak karena sudah bersedia untuk hadir live bersama kita. Ya, jadi Dokter Indah orangnya ternyata ekstrovert dan tentunya sangat menyenangkan sekali. Kemudian lebih ke arah merasakan, ya. Jadi mungkin lovable begitu. Dan Ingar Sosung Tulodo tadi slogannya ya. Oke, Dokter Indah, kita ke topik kita mengenai mengatasi stres di masa pandemi. Dokter Indah, saya sendiri juga mengalami stres banget ya selama masa pandemi karena pertama takut kena gitu. Tapi kalau kita takut kena, kemudian diem aja di rumah, lockdown, itu stres banget begitu. Dan itu cukup berdampak. Saya rasa kita semua juga mengalami stres. Begitu Dokter Indah. Iya betul. Nah, Ya. sebagai yang ahli di bidang kejiwaan, bagaimana kira-kira problem apa aja sih yang sangat berpengaruh pada kejiwaan kita? Silakan Dokter Indah. Oh ya, kalau sebenarnya menurut saya pandemik ini, yang namanya pandemik ini kan suatu hal yang jelas itu tidak direncanakan ya, Dokter Greg ya. Iya. Munculnya tiba-tiba dan menyebabkan perubahan besar yang itu global, menyeluruh. Hanya masalah kesehatan COVID-19 gitu ya. Tapi ternyata dari masalah kesehatan itu, karena ini efeknya ke seluruh dunia, awalnya dari sakit fisik seseorang, nah itu menyebabkan pada akhirnya juga karena ke seluruh dunia kan mempengaruhi semua aspek. Istilahnya kalau zaman waktu kita SD dulu ada bidang-bidang itu Ipolexos Budhan Kamnas ya, waktu kita masih itu jadi mempengaruhi semua dari segi masalah kesehatan, kemudian nanti ke masalah ekonomi, kemudian itu nanti masuk ke kebijakan-kebijakan yang lain yang itu semuanya jelas menyeluruh. Tentu saja itu membawa stres tersendiri bagi semua orang ya. Nah, kalau dampaknya terhadap masalah kesehatan mental, tentu saja ini juga menurut saya cukup besar ya.
Apalagi dengan perubahan yang tiba-tiba itu jelas salah satu penyebab stres, perubahan yang besar dan tiba-tiba. Nah, masalah yang ditimbulkan mulai dari mungkin rasa khawatir. Nah, rasa khawatir itu kalau dia terjadi setiap hari, takut dan khawatir yang dia setiap hari terjadi, kemudian berminggu-minggu, berbulan-bulan, nah itu pada akhirnya bisa menyebabkan memang ada gangguan cemas. Pada awalnya bisa pada awalnya bisa hanya karena satu hal aja ya. Tapi ternyata takut pada COVID ini bisa pada akhirnya ketika itu terjadi terus-menerus bisa menyeluruh, mengakibatkan juga adanya gejala-gejala fisik yang bisa dirasakan dengan adanya rasa takut dan khawatir yang itu berlebihan. Yang sebenarnya itu bagi orang lain mungkin nggak apa-apa ya, bukan masalah. Yang ini orang lain bisa menghandle, tapi bagi orang tertentu mungkin itu bisa menjadi masalah yang cukup besar. Takut, cemas, khawatir, yang itu bisa menjadi patologis ya, istilahnya kalau orang tidak bisa memiliki mekanisme yang bagus untuk mengatasinya, bisa menyebabkan masalah, pada akhirnya bisa gangguan panik juga, pada akhirnya bisa semakin memanjang, dari masalah stres, bisa kecemasan, bisa panik, bisa juga membuat orang bisa depresi dan lain-lain. Itu hanya dari gangguan mental aja. Untuk sampai ke sana itu sebenarnya itu ya karena COVID yang bisa sampai ke segala bidang tadi mempengaruhinya. Cuman kita di sini kan persempit ke arah yang itu ya dok ya. Kalau secara masalah kesehatan jiwa kita di situ sih ngaruhnya ya. Iya, begitu ya. Jadi banyak yang orang mengalami stres, entah itu panik, cemas, depresi juga begitu ya, Dokter Indah. Oh ya, kita sapa dulu, ada kakak kelas kita, Dokter Indah, Mbak Rum Martani. Kenal nggak? Oh, Dokter Rum Martani. Oh, kenal baik. Iya. Terima kasih sudah bergabung, Dokter Rum. Ya, Dokter Rum sekarang jadi motivator dia. Ya. Iya. Banyak video-videonya yang bisa memotivasi kita. Memotivasi. Iya. Nah, itunya apa? Slogannya melaku melaju. Sudah mendunia itu ya. Iya, betul. Oke, kembali ke topik Dokter Indah. Jadi itu ternyata di dalam masa pandemi itu selain angka katanya ya, angka kehamilan katanya meningkat. Tapi angka perceraian juga meningkat. Begitu Dokter Indah. Nah, itu berarti terjadi masalah pertengkaran rumah tangga. Nah, itu gimana Dokter Indah? Kira-kira kenapa sih kok bisa dengan pandemi ini? Bukannya kalau kita suami istri kan lebih banyak kumpul, itu kan lebih baik. Tapi kenapa kok angka perceraian, angka pertengkaran tuh lebih tinggi? Menurut saya begini ya, jadi dengan adanya pandemi ini ya, tadi kita sudah ini hanya salah satu masalah kesehatan awalnya ya, masalah fisik seseorang. Tapi pada akhirnya kok bisa? Karena memang seluruh dunia yang mengakibatkan kebijakan-kebijakan dalam satu wilayah, dalam satu negara itu berubah. Nah, tentu saja pasti kalau sudah sampai ke masalah ekonomi itu jelas menjadi sumber konflik ya. Apalagi yang namanya masyarakat itu kan dimulai dari keluarga ya Dokter Greg ya. Iya. Keluarga itu terdiri dari dua orang dewasa ya, ayah, ibu, dan anak. Nah, dalam pandemi COVID ini dari sisi orang tua ya, terutama kepala keluarga nih, itu bisa menjadi beban yang besar. Entah dia mau karyawan, entah dia mau usaha, semuanya punya masalah di bidangnya sendiri ya. Kita tahu di sini sebagai karyawan ya, kalau saya mungkin sebagai PNS ya, itu mungkin kestabilan dari pemilik perusahaannya yaitu negara itu mungkin agak lebih stabil ya dibanding dengan perusahaan-perusahaan yang lebih kecil dokter, misalkan katakanlah perusahaan home industry lah, industri rumah tangga atau lebih gede lagi. Itu tentu saja dengan adanya COVID ini, apalagi masa-masa kemarin pembatasan ini ya,
pembatasan sosial itu ya. Nah, itu kan membuat roda ekonomi tentu saja berkurang sekali. Nah, itu karyawan di PHK itu gede sekali pengaruhnya. Banyak yang mengalami dia kemudian nggak punya penghasilan, nggak punya pekerjaan. Sementara roda ekonomi keluarga itu terus jalan. Nah, kalau terjadi seperti itu tentu saja itu menjadi sumber konflik. Sumber konfliknya mungkin bisa ini, angka perceraian kenapa meningkat? Suami istri konflik. Suami istri konflik karena apa? Karena memang mereka nggak bisa mengatasi, nggak memiliki mekanisme yang tepat untuk bagaimana yaitu karena ini tiba-tiba ya, jadi belum bersiap-siap menghadapi semuanya itu. Nah, mungkin efeknya bisa meningkatkan angka perceraian tadi ya, dan angka pertengkaran. Iya. Iya. Jadi yang biasa piknik, ibu-ibu biasa belanja, tapi ternyata uang belanjanya dikurangi sama suami, begitu ya? Pasti berpengaruh ya. Itu pasti berpengaruh, dan itu yang piknik ya itu dok ya, kita bicara yang piknik. Kita bicara piknik itu mungkin untuk masyarakat yang menengah. Nah, piknik memang sudah kebutuhan, tapi banyak masyarakat yang tidak sampai ke arah piknik juga banyak. Jadi masalah kebutuhan dasar keluarga yang papan sandang pangan aja mereka masih kesulitan pun banyak. Nah, itu apalagi pekerjaan harian itu pasti konfliknya lebih berat karena mereka kebutuhan dasar, di kebutuhan level paling bawah. Makanya angka kejahatan pun tak pelak lagi juga pasti meningkat. Iya. Jadi memang sangat berpengaruh terhadap itu tadi ya, stres dalam hubungan suami istri ya, karena pemicunya masalah ekonomi salah satunya. Kemudian Dokter Indah, saya mau tanya nih, apakah tipe kepribadian itu berpengaruh nggak sih terhadap besar ringannya stres? Jadi ada orang yang tipenya nyantai mungkin ya, atau ya mungkin kalau yang ekstrovert itu karena dia bisa penyalurannya lebih mudah gitu ya. Tapi kalau ada yang diem-diem tapi tiba-tiba burn out karena tipe kepribadiannya mungkin dia suka memendam masalah. Begitu Dokter Indah. Gimana kira-kira? Oh, tentu saja kalau mekanisme menghadapi itu juga sangat dipengaruhi ya dokter ya, tentang ciri kepribadian kita masing-masing. Ciri kepribadian yang dibentuk dari kita lahir, kemudian kita menjadi besar, dan itu menjadi kuat sekali ketika kita berusia sekitar 18 sampai 20 tahunan, itu mempengaruhi sekali pasti ya. Jadi misalnya nih, kalau katakanlah orang banyak tahunya kalau ciri kepribadian ini kan orang banyak kenal, ada yang introvert, ada yang extrovert, ada yang istilahnya awam, ada yang nyantai, ada yang serius, ada yang perfeksionis, kemudian ada yang macam-macam ya. Itu menghadapinya tentu saja beda. Misalkan gini, saya orang extrovert, misalnya saya mendapat energi itu ketika saya berada di luar, ketika saya bersama dengan banyak orang nih. Kalau saya bersama-sama dengan banyak orang, di situ energi saya akan penuh gitu loh. Nah, pandemik ini bagi orang ekstrovert itu mungkin juga sesuatu yang sangat tidak mudah gitu. Dari sisi apa namanya, mereka bisa, misalnya saya punya teman nih kemana-mana, bahasa di mana saya menyayangi dia itu adalah ketika saya diajak pergi mau, diajak nge-mall mau, diajak makan mau. Nah, kebutuhan orang yang seperti itu untuk refreshing ya, itu kan besar ya. Ketika dengan masa pandemi ini dia nggak bisa nge-mall, nggak bisa ke XX1, kemudian dia juga nggak bisa piknik ke alam terbuka seperti itu mungkin akan lebih ribet ya dibandingkan dengan orang yang dia introvert yang memiliki mengumpulkan energinya itu diperoleh dari dalam dengan menyendiri, dengan introspeksi, dia mungkin dengan menyendiri itu energinya terkumpul dok. Jadi itu mungkin akan mungkin tidak akan lebih sulit mengalami kesendirian di masa pandemik ya. Ada beberapa artis yang saya perhatikan juga di masa pandemik, justru mereka yang suka menyendiri itu produktif sekali. Jadi menciptakan lagu. Kemudian
ya produktif, banyak sekali yang dibuat gitu. Nah, sebenarnya memang tipe kepribadian ya sangat sangat berpengaruh. Orang yang kreatif, apalagi orang yang mengenali dirinya kreatif, kemudian dia bisa melihat peluang dari keadaan yang ada, itu juga semakin kreatif, dan dia justru malah penghasilannya malah bisa nambah itu dengan adanya masa pandemi ini. Saat introvert ya, kalau orang introvert itu justru ada sisi keuntungannya ya. Ada sisi keuntungannya di satu sisi juga. Misalkan dia kan suka berekspresi nih. Nah, kalau suka berekspresi, dia kan akan suka buat konten-konten nih. Konten-konten masuk ke YouTube. Masuk ke YouTube, dia suka nampang gitu kan. Nah, itu kan bisa menjadi sumber penghasilan juga, dan secara emosi, secara itu dia lebih terkeluarkan ya begitu. Ini ada pertanyaan lagi dari Dokter Rum ya, Mbak Rum ya. Kalau untuk ekstrovert selama physical distancing, apa yang dapat dilakukan, Dok? Nah, kalau untuk ekstrovert nih, tentu saja kebutuhan sosial, kebutuhan pertemanan itu menjadi sesuatu hal yang besar nih bagi mereka. Nah, yang bisa dilakukan apa? Ya menyapa teman satu. Nah, medsos itu sebenarnya bisa jadi baik loh. Memang itu baik ya, memang itu kan tergantung kita memakainya. Itu bisa dipakai untuk sarana mengeluarkan kreasi ya dari diri seseorang. Bikin konten-konten yang bagus di medsos, yang itu membangun. Itu bagi orang ekstrovert pasti memberikan energi. Apalagi di like banyak ya. Yang like banyak, yang share banyak, yang komen banyak, itu bagi orang ekstrovert itu terapi tersendiri bagi mereka. Karena mereka memang kebutuhannya seperti itu. Kemudian selain itu bagi orang ekstrovert ya, selain teman, dia punya kebutuhan yang besar mengungkapkan isi hati, ya harus cari orang yang tepat. Nah, mencari orang yang tepat untuk dia punya teman yang tepat untuk mengungkapkan itu. Orang yang bisa dia percayai untuk mengungkapkan hal-hal yang menekan, yang menjadi stresornya dia. Mungkin gatheringnya bisa lewat video call. Iya, kita banyak ya yang itu Zoom atau meeting yang Zoom. Reuni itu yang posting kan di medsos ya. Jadi sekarang zamannya reuni dengan Zoom. Iya. Itu penting banget untuk orang tipe ekstrovert ya. Iya. Kalau yang introvert, biar dia berkreasi, bikin buku, ngarang musik, ngarang lagu, begitu ya. Novel-novel online itu banyak sekali. Ya, novel-novel online. Jadi saya lihat, saya punya teman, anaknya itu masih belasan tahun, itu sudah punya novel sendiri. Jadi memang banyak sekarang orang bisa menuangkan kreasi mereka, baik mereka introvert maupun ekstrovert ya, dengan teknologi. Iya. Itu pentingnya teknologi, sangat membantu di masa pandemi ini ya, dokter ya. Sangat membantu. Siapa yang menciptakan Zoom itu mungkin adalah orang yang sangat melihat peluang ya. Jadi Zoom meeting benar-benar menjamur di masa pandemik ini ya. Iya. Sekarang ada Google Meet juga. Iya, betul, Google Meet. Kalau anak-anak sekolah pakai Google Meet ya. Ini Dokter Rum lagi, hobi pakai Zoom. Makasih Dokter Indah katanya. Iya, kita kapan-kapan kita harus ikut webinarnya Dokter Rum. Iya, betul. Oke, Dokter Indah, satu lagi nih pertanyaan. Ada dua lagi ya. Untuk kalau kita mengalami masalah stres ya di rumah tangga, kapan sih kita harus menghubungi profesional atau psikiater? Kapan kita perlu mendapatkan bantuan? Kapan kita perlu mendapatkan bantuan ya? Oke. Jadi sebenarnya kapan kita perlu mendapatkan bantuan ini hal yang cukup penting ya untuk kita tahu ya. Sebuah masalah itu kan orang sebenarnya kesehatan jiwa sendiri ya, definisinya itu keadaan di mana seorang itu bisa tahu keterbatasannya, kemudian kemampuannya, dan bagaimana dia bisa menyelesaikan persoalan-persoalan dalam hidupnya.
bisa berfungsi secara, bisa bekerja dengan produktif, dan dia bisa bersosialisasi dan juga memiliki kontribusi terhadap masyarakat. Nah, dengan adanya persoalan-persoalan yang ada, kita bisa seharusnya yang bisa dilakukan salah satunya adalah setiap orang itu harus benar-benar mengenali saya ini seperti apa. Jadi pengenalan terhadap diri sendiri itu sesuatu hal yang paling penting karena tiap orang kan akan beda ya. Nah, sementara kapan kita harus datang itu ketika ketika kita tahu bahwa ternyata dengan pengenalan diri saya terhadap siapa saya, kemampuan saya tahu saya tuh nggak mampu mengatasi ini. Nah, ketika kita sudah tahu nggak mampu, maka kita perlu mencari pertolongan. Misalnya nih, level yang paling gampang ketika orang menghadapi masalah ya, dia datang untuk bercerita. Dia harus punya orang yang bisa dipercayai, yang dewasa, untuk bisa mengungkapkan. Mungkin bisa teman yang dia percaya, atau mungkin ada orang-orang tertentu yang punya pemuka agama yang bisa dipercaya, atau mungkin juga ketika itu sudah levelnya ke profesional ya, artinya begini, dia merasa lebih nyaman untuk bukan dengan orang yang dikenal ya, dia bisa datang ke dokter atau ke psikolog. Nah, sebenarnya begini, kita harus membuat sebuah pembedaan dokter. Jadi ketika sebuah masalah itu semakin besar dan orang tidak tahu menyelesaikannya, tiba-tiba bisa muncul nih masalah fisik. Seperti saya kok berdebar-debar ya, saya kok nafasnya cepat ya, saya kok tiba-tiba merasa seperti tercekik ya, kok gampang tiba-tiba pengen deg-degan banget, gemeteran gitu. Nah, kalau sudah seperti itu kan sebenarnya masalah itu sudah sampai melibatkan otonom ya. Jadi maksudnya melibatkan tubuh, membuat respon-respon tertentu untuk membuat seperti itu. Nah, sebaiknya sih kalau sudah terjadi seperti itu nggak perlu kemana-mana lagi. Kalau saya pilih langsung ke dokter umum dulu deh misalnya ya. Kenapa? Karena kita harus tahu apakah itu dari masalah atau itu dari memang dia punya kondisi medik yang memang sakit gitu ya. Karena orang datang mencari pertolongan tuh kadang-kadang karena masalah fisik juga kan. Kalau ke dokter dia kan akan bisa tahu nih, ini masalah fisik, ini bukan. Nah, ketika itu bukan masalah fisik dan itu mengganggu sekali, membutuhkan terapi yang lebih, itu bagiannya psikiater mungkin ya. Tapi ketika itu belum sampai ke mengganggu ke masalah fisik, bisa juga orang bisa datang ke psikolog ya, atau konselor, itu bisa juga. Cuman kalau sudah sampai ke masalah fisik, sebaiknya sih supaya banyak diagnosis yang tidak terlambat ya, sebaiknya ke dokter dulu untuk memisahkan. Ini masalah fisik, kemudian berefek ke psikologis, atau sebenarnya masalah psikologis. Nah, kadang-kadang kan orang tidak tahu seperti itu. Tapi kalau punya masalah nggak bisa menyelesaikan dan nggak ada masalah fisik apa-apa, ya nggak apa-apa sih langsung ke konselor atau ke psikolog. Toh mereka juga akan tahu kapan seseorang itu ternyata butuh bantuan medis seperti itu. Jadi orang harus datang ketika tahu kemampuannya, dia nggak bisa menyelesaikan masalah. Jangan dipendam terlalu lama, masalahnya akan semakin berat. Karena dengan semakin stres dan semakin memanjang, itu akan mempengaruhi tubuh juga untuk membuat mekanisme semakin besar hingga akhirnya bisa ke arah yang lebih penyakit jiwa. Bisa penyakit fisik pun bisa. Salah satu penyebab kanker kan stres yang berkepanjangan ya. Iya. Betul Dokter Indah. Jadi kalau cuma cemas biasa yang bisa kita atasi atau sedih biasa, itu wajar, baper sedikit juga wajar. Tapi kalau terus-terusan sampai mengganggu aktivitas kita sehari-hari, sampai setiap hari berantem terus suami istri, sampai barang-barang di rumah pada rusak mungkin, atau sampai itu sudah patologis itu. Itu udah patologis ya. Atau sampai nggak mau kerja
kalau anak nggak mau sekolah, mungkin sekolah memang lagi diliburkan ya. Iya. Jadi sampai aktivitas sehari-hari itu menjadi terkendala, maka kita butuh bantuan profesional. Betul. Begitu ya Dokter Indah ya. Iya. Nah ini mengenai anak nih Dokter Indah, kan memang dari Ikatan Dokter Anak Indonesia sendiri mengatakan bahwa sekolah itu tidak boleh offline dulu kan, kemudian nggak boleh ke mall, nggak boleh piknik juga, begitu. Nah itu menurut Dokter Indah bagaimana sih buat perkembangan psikologis anaknya? Kalau pada anak-anak ya, itu dari idai tentu saja mungkin mereka sudah memikirkan dengan data-data penelitian yang sehingga membuat kebijakan untuk memang itu tidak dilakukan dulu gitu ya. Nah berarti memang karena keadaannya demikian, sekarang kita mensiasatinya seperti apa, masalah apa yang mungkin bisa terjadi. Nah, menurut saya nih ya, tentu saja ya masalah bagi anak itu ada masalah kebingungan yang besar ya. Ini apa toh kok tiba-tiba aku dulu diajarin berteman dengan teman-temanku, kok sekarang aku nggak boleh deketan ya. Dulu aku sama guruku dilatih untuk cium tangan, untuk memeluk, itu tentu saja sebuah kebingungan tersendiri bagi mereka. Nah, kemudian dengan adanya pandemik ini, di rumah terus ini, mereka terisolasi, kebingungan itu menjadi stresor juga bagi mereka, yang pada akhirnya mereka ada rasa takut dan khawatir juga. Karena sekolah pun mengajarkan mengenai COVID ini, bagaimana akibatnya dengan kematian. Nah, ketakutan ini tentu saja besar. Mereka takut kehilangan orang tuanya mungkin. Mereka sendiri takut sakit. Mereka sendiri takut nggak bisa ketemu teman-temannya. Mereka sendiri bingung dengan segala keadaan yang berubah. Nah, ini menyebabkan mereka bisa ketakutan-ketakutan itu menyebabkan mereka bisa mengganggu juga, menyebabkan mereka gangguan tidur, ya, bisa gangguan tidur. Kemudian juga suasana hati mereka itu sedih terus gitu ya. Kemudian mereka nafsu makannya juga bisa berkurang dan pada akhirnya bisa juga muncul keluhan-keluhan seperti fisik ya, banyak pusing, banyak badan yang gak enak, bahkan bisa panas juga ya karena mereka pada akhirnya nggak mau makan, minumnya kurang, itu gampang sekali rentan terhadap infeksi. Nah, dan juga mungkin mereka anak-anak yang usia 4 tahun seperti itu, 5 tahun gitu ya, udah nggak ada kebiasaan ngompol, bisa terjadi lagi regresi lagi, jadi ngompolan lagi karena takut dan khawatir tadi. Nah, mungkin itu sesuatu yang akan bisa dihadapi oleh anak-anak, ketakutan, kecemasan dengan orang-orang di sekitar mereka, kebingungan mereka, ya. Jadi memberi pengaruh perkembangan ya. Pasti ada masalah psikologis di perkembangan psikologis anak ya, Dokter Indah ya. Betul, terus satu lagi Dokter Indah, itu karena untuk mengatasi nggak boleh main keluar, nggak boleh jalan, nggak punya teman di sekolah. Nah mereka kebanyakan main game nih, bahkan ada yang game online begitu. Gimana Dokter Indah, bagus nggak itu? Atau apakah itu merupakan suatu masalah juga atau memang diperbolehkan? Nah, untuk game online seperti itu, kalau sekali-sekali sih juga ini ya, mungkin. Tapi masalahnya begitu orang mencoba, selalu pengen coba lagi ya. Kalau game online itu kan penasaran ya. Jadi memang dalam yang saya tahu, untuk kesenangan yang ditimbulkan oleh game online ini memang itu ke arah ini, adiktif. Jadi zat yang ditimbulkan, neurotransmitter atau yang dipacu oleh tubuh, zat-zatnya itu bukan zat yang menimbulkan kesenangan seperti endorfin, itu bukan. Kalau endorfin kan membuat kita senang ya, tapi pada adiksi game ini justru yang dikeluarkan dopamin. Jadi seperti pada orang skizofrenia ya, yang dipicu justru itu. Nah, itu menurut saya kalau untuk adiksi game ini kurang
kurang bagus dilakukan ya. Apalagi itu hanya duduk diam saja, aktivitasnya jelas sangat berkurang. Nah, untuk anak-anak ya sebaiknya justru bermain interaksi dengan orang tua. Dan sebagai orang tua sendiri harus banyak berinteraksi dengan anak. Karena di saat-saat seperti ini mungkin anak itu sangat sensitif ya, butuh perhatian yang lebih, butuh kasih sayang yang lebih dari orang-orang di dekatnya. Mereka butuh trust bahwa mereka nggak akan ditinggalkan seperti itu. Karena informasi itu kan juga lewat TV, lewat mana mereka ketakutan gitu ya. Itu baru anak-anak yang normal, apalagi anak-anak yang mungkin adalah dalam keluarga yang kena COVID itu pasti lebih berat itu dokter ya. Nah, jadi memang kalau untuk game, kalau saya sih menurut saya itu kurang bagus ya, tidak bagus ya, tidak disarankan ya. Jadi mungkin banyak sekali aktivitas lain ya yang lebih jangan sampai mengalami adiksi begitu ya, Dokter Indah ya. Iya. Karena memang kalau udah kecanduan itu ya seperti autis begitu ya. Kalau sudah kecanduan itu sulit nanti. Jadi ada beberapa kasus pada anak dan remaja itu karena kecanduan mereka nggak mau sekolah. Ketika HP-nya diambil, orang tuanya dibawain pisau. Jadi itu masalah yang semakin panjang dan itu terapinya panjang. Mereka kehilangan masa-masa di mana mereka itu seharusnya sekolah, bersosialisasi digantikan dengan game itu. Sementara di masa teknologi ini ya, orang tua membuat anaknya diam, kasih saja HP, mereka YouTube, mereka bermain game seperti itu. Nah, itu memang sesuatu yang kita sendiri harus ini ya. Dan di satu sisi memang di zaman COVID ini harusnya ya memang, apalagi untuk orang tua yang WFH nih dokter, itu kesempatan emas bagi mereka. Saya banyak melihat justru konten-konten dari teman-teman saya yang itu mereka bersyukur di masa pandemik ini karena kebersamaan mereka dengan anak-anak itu semakin dekat gitu. Jadi anak-anak bisa, kita bisa lebih bermain sama anak-anak, kemudian anak-anak bisa juga disuruh bantu ya, bantu orang tua juga begitu ya. Ini ada pertanyaan, ini Mas Hendri, ini terima kasih sudah bergabung ya, Mas Hendri, FK Angkatan 95. Kemudian ada pertanyaan dari Anita Dwi Hastuti, kalau tidak ada yang bisa diajak sharing secara face to face, itu bagaimana dok? Menjawab pertanyaan dari Anita ya tadi ya? Iya. Menjawab pertanyaan dari Anita dulu, kalau tidak ada yang bisa diajak secara face to face ya, artinya face to face itu berarti person to person ya maksudnya ya? Iya. Ya cari pertolongan tetap ada lah kalau mencari ya. Face to face itu dalam arti kita maksudnya face to face itu nggak harus ketemu loh, kita bisa misalnya gini, saya video call dengan ya, telepon, video call, itu kan sesuatu yang sangat bermanfaat gitu ya. Jadi itu kan juga face to face ya. Nah ini maksudnya face to face yang kita bisa ketemu dengan orang tapi jarak jauh, atau face to face yang ketemu maksudnya langsung ketemu gitu. Nah kalau nggak ada orang yang bisa diajak face to face, cari pertolongan profesional. Saya lebih sarankan itu. Pertolongan profesional itu lebih membantu dan orang lebih objektif ya. Kalau pertolongan profesional, karena dia tidak akan, misalkan dalam satu masalah, dia tidak akan memihak ke salah satu pihak, dia bisa objektif melihat persoalan. Itu mungkin. Ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya mungkin? Terima kasih Dokter Indah ini. Ini ketemu secara fisik kata Anita tadi ya. Jadi memang kalau tidak bisa ketemu secara fisik atau kopi darat, ya kita gunakan teknologi ya, video call bisa, betul. Atau telepon ya. Tapi kadang ada orang, kalau orang introvert itu dia nggak mau, malas sharing, malas cerita. Tapi kalau misalnya sampai sudah berat banget kasusnya, memang sebaiknya kita menemui profesional ya, datang ke psikolog atau psikiater, begitu ya. Ada lagi mungkin Dokter Indah yang mau disampaikan kepada kita semua supaya kita betul-betul sadar
bahwa kondisi pandemi ini sangat berpengaruh pada kondisi kejiwaan kita sendiri maupun orang sekitar kita, begitu ya. Dokter Indah, ada yang mau disampaikan lagi? Yang mau saya sampaikan dengan adanya COVID ini ya, justru kita, bagaimana kita menerima kondisi ini dulu. Sampai ke level penerimaan dulu. Oh, memang kondisinya begini. Jadi dengan begitu kita nggak akan mengeluh, tidak akan menuntut, tapi kita memiliki mekanisme bagaimana kita beradaptasi. Karena itu yang paling penting untuk kesehatan jiwa. Memahami kondisi sekitar, kemudian memahami diri kita sendiri, ketika pikiran, perasaan, dan perilaku kita bisa selaras, kemudian beradaptasi dengan kondisi yang ada, menyesuaikan diri. Bagi orang yang mungkin perfeksionis sekali, dia justru juga harus banyak melihat kondisi di mana untuk bisa menerima kondisi ini, ya. Karena kalau tidak, itu bebannya akan semakin besar. Sementara orang-orang yang bisa bertahan adalah orang-orang yang mampu beradaptasi. Jadi, bagaimanapun juga, mari kita terima kondisi ini, mari kita terus belajar melihat kondisi ini, kita mengenali diri kita, dan kita harus bertahan dalam masa ini untuk tetap menggapai harapan-harapan kita, gitu. Jadi memang kalau sudah mulai kita ini ada new normal, atau mulai kita harus memperhatikan roda perekonomian, mungkin tidak masalah bagi mereka yang punya banyak uang ya, untuk tidak keluar ya. Tapi kalau memang terpaksa kita harus keluar nih dokter, ya kita jaga diri, kita terima kondisi ini, kita jaga diri, kita mawas diri, dan kita punya legowo ketika menghadapi, dalam arti kita menjaga diri, kita juga berdoa, dan ketika memang ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, berarti kan memang itu diizinkan ya, dalam arti orang kita sudah berusaha ya. Nah, itu yang mungkin kita mekanisme adaptasi kita dalam kondisi ini, itu yang akan lebih mengurangi banyak stres, tapi juga akan membuat kita lebih sehat secara kejiwaan. Karena ketika kita menghadapi aktivitas kita juga akan lebih baik dan bisa membuat kita produktif kembali. Mungkin itu ya. Terima kasih banyak Dokter Indah untuk sharingnya yang memberikan kekuatan buat kita. Jadi kita memang harus legowo dan kita harus bisa beradaptasi dan tetap semangat ya, jangan sampai mengalami masalah-masalah gangguan kejiwaan. Terima kasih juga semua yang sudah ikut live di sini, termasuk ada Mbak Mona, istri suami almarhum. Ada juga Dokter Indah. Iya. Ada kalau nggak salah ada Mbak Mona. Iya, terima kasih sudah ikut live-nya. Oke, mungkin sekian kepada semuanya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kita semua dilindungi ya, Dokter Indah ya. Amin. Jangan sampai kita mengalami banyak masalah atau musibah di masa ini. Oke, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Dokter Indah. Sampai ketemu. Sama-sama Dokter. Sampai ketemu. God bless you. God bless you too.